Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dan kita akan membaca lagi dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kamu merasa seolah-olah doamu hanya naik sampai langit-langit kamar? Kamu sudah berdoa, berharap, menangis, mungkin sampai kehabisan kata. Namun jawaban Tuhan terasa diam. Mengapa doa kita belum dijawab? Hari ini kita akan merenungkan tentang penantian. Dan bagaimana waktu tunggu bukanlah waktu yang sia-sia, tetapi waktu Tuhan bekerja di dalam diri setiap kita dan dalam rencananya Tuhan. Pertama, Tuhan bukan tidak mendengar. Mari kita coba meluruskan satu hal. Tuhan tidak tuli, Ia mendengar setiap doa, bahkan yang hanya diucapkan dalam bisikan hati, sebagaimana tadi Mazmur 34:15 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kalau begitu, kenapa doa itu belum dijawab? Jawabnya sederhana, karena Tuhan punya waktunya sendiri. Sebagaimana Tuhan katakan di Yesaya 55, 8-9 tadi, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Kadang Tuhan memang tidak menjawab karena waktunya belum tiba. Dan yang kedua adalah kita mau belajar bahwa waktu tunggu adalah waktu pelatihan. Yesaya pasal 40 ayat 31 menjadi pusat renungan kita hari ini. Di situ dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Itu bukan pasif. Itu bukan duduk diam tanpa harapan. Menanti Tuhan artinya tetap percaya, tetap setia, dan tetap berharap. Meskipun tidak ada tanda-tanda jawaban. Waktu tunggu adalah tempat Tuhan menguatkan iman kita, ibarat otot yang dilatih lewat tekanan dan beban, iman kita dikuatkan lewat penantian. Dan saya akan memberikan ilustrasi tentang seorang anak dan ayahnya yang ada di taman bermain. Bayangkan seorang anak kecil menangis di taman bermain karena ingin naik permainan yang lebih tinggi. Ayahnya berkata, "Tunggu nak, kita ke situ nanti aja." Tapi si anak tidak mengerti dan terus menangis. Ia tidak tahu bahwa ayahnya sedang melihat antrian yang terlalu panjang atau melihat bahwa mainannya itu sedang rusak. Begitulah kita dengan Tuhan. Kita sering memaksa, ingin sekarang, tapi Tuhan, Bapa kita, melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Dia tahu waktu yang tepat dan kadang Ia menunggu sampai kita siap.
Poin keempat yang kita mau belajar adalah 3 hal yang bisa kita lakukan saat menunggu. Pertama, tetap setia dalam firman dan doa. Jangan berhenti berdoa hanya karena belum dijawab. Lukas 18 ayat 1 katakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kedua adalah renungkan apa yang Tuhan ingin ajarkan. Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita daripada memberi kenyamanan instan. Tanyakan, Tuhan, apa yang Engkau sedang ajarkan? Dan ketiga adalah bersyukur dalam penantian. 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, bahkan saat belum ada jawaban. Tetap bersyukur. Itu akan mengubah sikap hati kita. Dan saya akan memberikan satu ilustrasi lagi tentang biji yang tidak tumbuh. Ada seorang petani yang menanam 2 biji, satu cepat tumbuh, satu lagi diam di tanah selama berminggu-minggu. Petani itu hampir mencabutnya, tapi ia memilih sabar. Beberapa waktu kemudian biji itu tumbuh dan ternyata menjadi pohon yang jauh lebih besar dari biji yang pertama. Mengapa? Karena akarnya bertumbuh lebih dalam terlebih dahulu. Kadang kita seperti biji itu. Kita merasa tidak ada perkembangan, tapi sebenarnya Tuhan sedang membentuk akar iman yang kuat sebelum pertumbuhan yang tampak di permukaan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika hari ini kamu sedang menunggu jawaban Tuhan, entah itu untuk pemulihan, untuk pasangan hidup, untuk pekerjaan, atau mukjizat, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Tuhan sedang bekerja di balik semua hal tersebut. Ingatlah, waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi waktunya selalu sempurna. Masa depan yang indah dan penuh pengharapan akan Tuhan sediakan bagi kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan yang setia, kami percaya Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Meski jawaban belum datang, kami ingin tetap percaya. Kuatkan hati kami dalam penantian ini, bentuk iman kami, ajari kami untuk sabar dan percaya bahwa jalan-Mu selalu lebih baik. Terima kasih karena Engkau tidak pernah terlambat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.